Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu namanya Enda Setiorini atau biasa dipanggil dengan Bu Rini. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang teks prosedur. Teks prosedur ini ada 4 KD. KD pertama, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. KD yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. KD yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan KD keempat, mengembangkan teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Teks prosedur berfungsi untuk menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu pekerjaan. Contoh teks prosedur diantaranya cara membuat kue, bisa juga cara membuat nasi goreng, atau cara membuat keterampilan, misalkan keterampilan tentang membuat masker dari kain perca. Struktur teks prosedur ini ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, ketiga penegasan ulang. Struktur teks prosedur tadi ya, yang tujuan ini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kemudian yang kedua langkah-langkah berupa perincian yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, penegasan ulang ini berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Kaidah kebahasaan teks prosedur ini ada 6. Yang pertama, partisipan manusia, yaitu semua manusia. Ciri utamanya ada pronominal atau kata ganti seperti kamu, dia, nya, anda. Kemudian kata kerja imperatif, yaitu kata kerja perintah berfungsi meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri utamanya yaitu akhiran kan, i, dan partikel lah. Yang ketiga, konjungsi temporal merupakan konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Contohnya yaitu setelah, sesudah, kemudian, dan, lalu, selanjutnya. Keempat, kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam suatu teks. Yang kelima, keterangan cara, yaitu keterangan untuk melakukan sesuatu. Contohnya dengan cepat, dengan lembut, dengan perlahan-lahan. Yang keenam, kalimat deklaratif,
merupakan kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat seperti itu berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat teks prosedur. Pertama, menggunakan kata dan kalimat sesuai ciri teks prosedur. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dicerna pembaca. Dan yang ketiga, urutan atau petunjuk langkah harus sistematis dan tepat sasaran. Langkah pengembangan teks prosedur. Ini ada 5. Pertama, menentukan topik yang akan dibahas. 2. Mengumpulkan informasi atau referensi tentang topik yang akan dibahas. Ketiga, mengembangkan lebih banyak mengenai informasi yang dikumpulkan. Keempat, menyusun kerangka teks prosedur berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. 5. Menyusun teks secara utuh berdasarkan kerangka teks. Contoh teks prosedur membuat kue brownies. Nah, ini paragraf 1 dan 2 itu merupakan tujuan. Kalimatnya misalkan paragraf pertama, siapa yang tidak suka kue brownies? Kue ini adalah salah satu camilan yang digemari masyarakat. Namun, kesulitan membuat kue ini juga sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Paragraf kedua, namun terdapat cara mudah untuk membuatnya, yakni dengan menggunakan adonan brownies instan yang bisa didapatkan di pasar atau minimarket terdekat. Kombinasikan juga dengan mengubah cara memasaknya, yaitu dengan cara mengukusnya, bukan dipanggang. Maka brownies ini akan menjadi brownies anti gagal. Nah, kedua paragraf ini merupakan tujuan. Ini yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah ini harus ada ya, jadi ada 4. Yang langkah pertama, bagaimana cara membuatnya? Mudah saja, cukup ikuti tahapan-tahapan berikut ini. Yang kedua, campurkan adonan instan brownies dengan air dan telur sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasannya. Ketiga, tuangkan adonan brownies ke dalam mangkok aluminium yang biasa digunakan untuk membuat mangkok. Yang keempat, kukus brownies hingga matang. Tidak usah khawatir untuk mengukusnya terlalu lama, karena brownies ini tidak bisa hangus oleh uap. Yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Pada bagian penegasan ulang atau penutup, ini tidak harus mesti ada, bisa juga tidak ada. Nah, penegasan ulang atau penutup cukup mudah, bukan untuk menyajikannya. Jadi jangan bingung jika kamu tidak memiliki alat pengukus khusus, karena kita dapat memanfaatkan pemasak nasi
atau rice cooker untuk mengukusnya, kita juga dapat menambahkan kepingan coklat atau keju parut agar brownies terasa lebih nikmat. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, hubungi Ibu Enda Setiorini, nomor HP 082314802645. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.